Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Banyak orang sudah ikut manasik umroh, sudah hafal urutan umroh, tapi ketika ditanya mana yang rukun dan mana yang wajib, masih banyak yang tertukar. Padahal hal ini sangat penting karena rukun dan wajib umroh itu beda konsekuensinya. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas dengan bahasa yang paling mudah dipahami supaya jamaah sekalian ketika sudah memahami mana rukun dan mana wajib, ibadahnya menjadi benar dan tenang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam daftar, kita pahami dulu perbedaannya, mana yang merupakan rukun, mana yang merupakan wajib. Dan bagaimana pengertiannya, baik itu rukun maupun wajib. Yang pertama adalah bahwa rukun adalah bagian dari inti ibadah umroh kita. Ketika kita tidak melakukan berbagai rangkaian rukun dalam ibadah umroh, maka umroh kita pun tidak sah dan harus diulang. Adapun wajib adalah kegiatan atau amaliyah ibadah kita yang harus dilakukan. Akan tetapi kalau terlewat karena lupa atau tidak disengaja, umroh kita tetaplah sah. Hanya saja harus membayar dam atau denda. Nah, jadi bedanya di sini sudah cukup jelas bahwa ketika kita tidak melakukan rukun, maka ibadah umroh kita tidak sah atau batal. Sedangkan ketika kita terlewat tidak melaksanakan wajib umroh, maka tetap sah, tapi ada konsekuensinya. Lalu sekarang apa saja rukun dalam ibadah umroh? Yang pertama adalah niat ihram. Niat untuk umroh dari tempat mikot. Tanpa niat, ibadah umroh tidaklah sah. Karena semua ibadah itu dimulai dari niat. Sedangkan yang kedua adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dengan berlawanan arah jarum jam. Ini adalah rukun yang utama. Kalau tawaf tidak sah, maka umroh kita pun tidak sah. Sedangkan rukun yang ketiga adalah sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali putaran. Dan yang terakhir, rukun dari umroh adalah tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut. Bagi laki-laki lebih utama dicukur habis, namun bagi perempuan cukup memotong sedikit ujung rambutnya saja. Nah, tanpa tahallul kita belum keluar dari keadaan ihram, maka kita harus tetap melaksanakan tahallul. Walaupun mungkin kita sudah meninggalkan Masjidil Haram, baru ingat kita harus langsung tahallul. Itulah rukun umroh. Nah, sedangkan kita menuju ke bagian yang wajib umroh. Menurut sebagian mayoritas ulama bahwa wajib umroh itu hanya satu, yaitu ihram dari mikot. Artinya kita harus memulai niat ihram dari tempat yang sudah ditentukan. Seandainya kita sudah melewati mikot tanpa ihram, maka harus kembali ke tempat mikot tersebut. Seandainya memiliki halangan sehingga kita tidak dapat kembali ke tempat mikot tersebut, maka umroh kita tetap sah. Hanya saja harus membayar dam. Jadi penting sekali kita mengetahui lokasi-lokasi mikot kita. Dan sekarang banyak yang tertukar nih. Padahal secara umum sudah berbeda kan, tadi sudah dijelasin. Misalnya seorang ketika sa'inya tidak sah, maka ibadah umrohnya tidak sah. Tahallul belum, maka belum selesai umrohnya, maka kita harus tahallul. Namun kalau kita melewati mikot tanpa ihram itu tetap sah sebenarnya, hanya saja membayar dam. Baik kaum muslimin muslimat rahimakumullah, umroh bukan hanya soal sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, tapi kita harus menjalankannya sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tidak hanya menjadi tamu Allah suatu saat nanti, tapi tamu yang paham adab dan ilmunya, dan ini sangat penting. Nah, kaum muslimin muslimat, kalau video ini bermanfaat, kirim ke keluarga kita, share ke banyak orang untuk
menambah ilmu dan manfaat dari video ini. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuju ke Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.